Ini dia nih kawan saya nih, Bang Tamrin saya panggilnya. Dulu saya satu program sama Bang Tamrin. Bang Fuad Idris sebagai Pongki. Kemudian Bang Rio Alba sebagai Sigit. Rio Alba, mana Rio Alba sebagai Sigit ada? Oke, tidak ada. Kemudian Agus Wibowo sebagai Harun. Tidak hadir, Agus Wibowo. Fairul Khalif sebagai Dalam. Ada? Ada. Oh ini dia, luar biasa. Almanzo Konoralma. Biar bertemu banget ini mah udah pas. Almanzo Konoralma. Oke. Bagus Yusuf Saputra sebagai Aman. Ini dia. Aman terus sebagai Aman ya. Rani sebagai Biina. Ini dia, Mbak Rani silakan. Abiyu Barok, Mbak. Silakan. Oh ini. Haidar Salis sebagai Tony. Ada? Dan inilah pemain paling muda dan paling cantik pada zamannya. Dari Manula. Jangan Bang Tongsi Barang muda ini udah Baik, inilah para pencari Tuhan jilid ke-17. Para pemain ini banyak sekali dengan tema burongan surga. Boleh? Silakan mau agak sedikit diceritakan atau seperti apa, Pak Haji? Cukup atau? Ya nanti kita lihat pada barangnya ya. Jadi ini cerita ini dari awal diniatkan sebetulnya untuk membuat film layar lebar. Ini awalnya. Kemudian sang penulis meninggal. Kami berpikir karena nggak tahu kapan mesti diangkat ke layar lebar, kami berpikir kami buat saja dari cerita senario film menjadi series di bulan Ramadan. Judulnya dari para pencari Tuhan jilid 17 dengan subjudulnya Buronan Sorga. Ya. Jadi ini tentang hal yang sebetulnya lagi viral, lagi marak, lagi ramai saat ini. Yaitu pinjol ya, debt collector, tentang debt collector. Jadi debt collector itu sebetulnya profesi yang mulia kalau niat dan caranya benar. Karena hutang itu harus diingatkan. Dan kalau orang yang membayar hutang, dari yang saya dengar dan saya pelajari, itu surga tertutup sebelum dia melunasi hutangnya atau yang punya hutang mengikhlaskan hutangnya. Makanya dalam suatu kisah Nabi tidak mau mensolatkan jenazah yang masih memiliki hutang, tapi para sahabatnya disolatkan. Sebab hak untuk disolatkan jenazah Muslim itu punya hak untuk disolatkan. Makanya Pak Ustaz Habibur Rahman gak mau nyolatin orang yang mati karena OD barangkali. Cuma mungkin murid-muridnya suruh sholat kan. Karena beliau tahu ada ilmunya. Ini yang mati dalam maksiat sudah kacau dari sana. Masa gue sholatin ya. Tapi dia punya hak disolatkan. Nah ini debt collector ini biasanya yang dalam kesehariannya selalu dengan kekerasan, intimidasi, membuka aib, fitnah dan lain sebagainya. Apakah harus begitu menagih orang? Padahal sekarang ini banyak sekali orang-orang yang minjam, lalu pinjol dan lain sebagainya. Sangat marah. Tadi diskusi di jalanan, apalagi kalau orang minjem dengan niat dari awalnya gue minjem gak mau bayar. Jadi Bang Jack mencoba membimbing debt collector ini menjadi debt collector syariah. Dia bilang,
pada dasarnya orang punya hutang itu sudah malu. Kenapa harus dipermalukan lagi? Andai kata dia punya utang pun karena dipermalukan, mungkin dia nggak mau bayar. Dan pintu surga tertutup sebelum yang punya hutang mengikhlaskan. Nah, hisabnya berat banget kan? Nah, kita coba untuk melihat satu fenomena di masyarakat, bagaimana sebetulnya mengajak orang untuk membuka pintu surga. Jadi orang yang punya utang tadi sebetulnya buronan surga. Kalau dia bayar, insya Allah pintu surga terbuka. Jadi sebetulnya orang yang punya utang tadi buronan surga, buron surga. Bayar, belum bayar. Rada ngejelimet ya. Tapi itulah fenomena yang ada sekarang. Banyak sekali. Bahkan guru-guru sekarang juga berdekat. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Makanya hindari hutang. Nabi pernah juga punya hutang ya. Tapi dia bayar. Bahkan pernah menggadaikan baju perang. Jadi berhutang nggak apa-apa, menggadai nggak apa-apa, yang penting dibayar. Ini langsung nggak bisa gue ngomong, langsung banyak kasbon kali ini. Kayaknya di sebelah kanan gue ada sayap kanan udah. Gitu. Sekilas tentang temanya ini. Dan nanti pada debt collector ini ya, yang Culai sama Akbar. Nah ini Akbar nih sarjana muda yang nggak punya kerjaan, nah ini debt collector. Ya. Dan ini debt collector profesional, amasa. Ya. Yang bekerja dengan senyum. Nah, dengan senyum. Jadi kalau Culai tabrak turun. Makanya mukanya bonyok terus. Bikin masa, ya. Jadi berbagai juga kreditor macam-macam ulangnya. Ada yang punya duit nggak mau bayar, ada yang nggak punya duit, ya kan? Ada yang kabur-kaburan, ada juga yang tagih budak, terus lagi orang budak. Ada yang tagih orang udah gila, terus gimana udah gila? Ahli waris tidak ada. Nah ini bagaimana problem? Bagaimana supaya ada orang dalam hal komputer ini membukakan pintu surga bagi saudaranya? Kalau Pak Jalal tetap hero, Pak Jalal orang kaya. Yang utang sama dia aja ke dia lupa. Ah, ini salah juga kan? Nggak boleh. Karena terlalu kaya, yang utang sama dia nggak catat. Secara tidak langsung dia menutup pintu surga buat orang lain. Lihat kekayaan bisa juga menyusahkan orang tuh. Nah, apalagi Udin. Kalau Udin maksud gak kaya. Tapi dia tetap setia. Walaupun Allah menetapkan dia seumur hidup miskin, tetap menyembah Allah. Sehingga itu sekilas. Nanti kita lihat trailernya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang dekat dengan masyarakat. Sehingga ada komunikasi antara penonton dengan yang ditontonnya. Dan bisa memberikan pencerahan atau menginspirasi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hadapan masyarakat. Kita itu saja. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya terkabul. Insya Allah di sini kayaknya habis tayangan PPT Jilid 17 sudah tidak ada lagi debt collector berkeliaran karena semua udah pada sadar langsung bayar sendiri ya. Baik, masih kita akan sama-sama saksikan sebutan perwakilan dari SCTP. Insya Allah hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Bandar selaku Deputi Direktur Programming SCTP. Silakan waktu dan kesempatan kami ingin berikan kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji dan Bu Haji, dan juga Pak Ustadz Taufik Rahmat, dan juga para aktor, aktris, para pencari Tuhan Jilid 17 dan segenap kru. Ada Mas Tito di sana sutradara, dan semua yang hadir di sini. Luar biasa kita dipertemukan dalam suasana yang bahagia, karena saya melihat ada semangat yang luar biasa nih Pak Haji dari tim PPT 17 ini. Kita 3 tahun terakhir saya melihat selalu ada yang baru di PPT itu. Kalau Jilid 15 kita meng-capture nasib orang tua itu seperti apa, dengan kemudian ada solusi pesantren lansia dari PPT Jilid 15. Kemudian di PPT Jilid 16 itu meng-capture ataupun memotret fenomena anak pang, yang itu juga nasibnya bagaimana dari sisi agama, dan juga ada solusi dari PPT Jilid 16. Nah, PPT Jilid 17 beda lagi. Bagaimana meng-capture fenomena yang ada di masyarakat, tadi Pak Haji sampaikan tentang orang yang terlilit utang, karena ternyata orang yang terlilit utang itu banyak sekali dan sebabnya macam-macam. Nah, tentunya akan dikupas tidak hanya dari sisi debt collector, tapi juga dari sisi bagaimana karakter-karakter itu terlibat atau terbelit secara ekonomi. Jadi mudah-mudahan ini menjadi suatu yang bisa mencerahkan, bisa menginspirasi, dan juga bisa memberikan referensi terhadap solusi-solusi masyarakat. Dan inilah yang tadi Pak Haji sampaikan, bahwa saat ini SCTV ini sangat bangga mempunyai PPT. Kenapa? Karena di samping audiensnya juga semakin baik. Tahun lalu itu Jilid 15 itu 21%. Artinya pada saat sahur 21% penonton TV itu nonton PPT Jilid 15. Kemudian meningkat lagi di tahun ini PPT Jilid 16 26%. Jadi 26% penonton TV nonton PPT Jilid 16. Dan insya Allah tahun depan kita diberkahi jadi lebih baik lagi. Namun di era digital yang sosial media yang luar biasa, kita bisa melihat jejak digital yang tadi Pak Haji sampaikan. Nanti kalau mungkin menjelang Ramadan gitu, kalau teman-teman main TikTok, FYP kita ini bermunculan quote-quote PPT, dialog PPT yang mungkin sederhana, mungkin simple ya, tapi sangat bermakna. Dan bagaimana ribuan, bahkan mungkin jutaan orang yang menonton potongan-potongan dialog pendek dan kemudian terinspirasi, mereka kemudian menjadi lebih baik, itu pahala yang luar biasa mengalir insya Allah kepada para kru, para pendukung, dan juga semua yang terlibat dalam para pencari Tuhan Jilid 17 nantinya. Mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan kita bersama, dan terima kasih Pak Haji atas support kerjasama selama ini yang luar biasa. Tidak ada partner atau production house yang seperti Citra Cinema selama ini kita bekerja sama.